Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan laporan analisis kritis artikel Analysis and Design of UI and UX of the Turing Application using Goal Direct Design and Cognitive Wardrobe Method. Di kelompok kita ada 3 orang. Yang pertama saya, Muhammad Sidki, dengan NIM 028. Yang kedua ada Devrio Dwi Anggono dengan NIM 049. Dan yang ketiga adalah Fahri Maulana Salim dengan NIM 030. Masuk ke bagian awal, yaitu identitas jurnal. Untuk judulnya sendiri adalah Analysis and Design of UI and UX of the Turing Application using Goal Direct Design and Cognitive Wardrobe Method. Selanjutnya adalah penulis dan tahun. Penulisnya adalah Abiyu Dayatiasa, Nikadek Ayu Wirdiani, Nikadek Dwi Rus Jayanti, tahun 2023. Sumber Jurnal Manajemen Teknologi dan Informatika, volume 13, edisi 3, halaman 142 sampai 156. Kemudian untuk ringkasan isi, yaitu jadi artikel ini bertujuan menganalisis masalah dan mengevaluasi perbaikan pada UI atau User Interface dan UX User Experience dari aplikasi Turing. Tujuannya yaitu meningkatkan usability, kualitas penggunaan, dan penyediaan informasi agar lebih efektif dan efisien bagi warga Denpasar. Metode yang digunakan dalam menetapkan requirement yaitu metode Goal Direct Design. Penetapan requirement dilakukan melalui beberapa fase, di antaranya yang pertama adalah fase research, penelitian, yang mana menggunakan teknik etnografi seperti penyebaran kuesioner kebutuhan pengguna untuk memahami tujuan, kebutuhan, dan kendala pengguna seperti ini maupun saran pengguna. Yang kedua adalah fase modeling. Data dari fase riset tadi diolah menjadi model pengguna persona untuk memandu desain. Fase yang ketiga yaitu fase requirement, menggunakan metode desain berbasis skenario untuk mendeskripsikan alur tugas secara rinci yang bertujuan berdasarkan tujuan persona yang telah dibuat. Nah, bagaimana persona dan skenario ditetapkan? Jadi persona yang ditetapkan, skenario yang diterapkan yaitu peneliti membuat user persona bernama Imade Mendra Iswara, seorang calon pengguna berusia lanjut pekerja PNS yang belum pernah mengurus administrasi daring. Persona ini memiliki kebutuhan spesifik seperti fitur tutorial dan tampilan minimalis, serta memiliki hambatan berupa kesulitan memahami aplikasi. Persona ini digunakan untuk menyimpulkan karakteristik responden dan memandu pengembangan desain agar fokus pada target audience. Yang kedua, skenario tugas dibuat berdasarkan tujuan persona tersebut. Jadi skenario ini kemudian diuji cobakan seperti skenario login, pendaftaran, dan pengisian formulir menggunakan metode cognitive wardrobe untuk mendeteksi langkah-langkah yang menghambat pengguna. Selanjutnya masuk ke bagian analisis kritis yang akan disampaikan oleh rekan saya selanjutnya. Jadi di sini saya akan membahas bagian analisis kritis. Apakah persona dan skenario efektif dalam membantu memahami kebutuhan pengguna? Ya, sangat efektif karena dibuktikan dengan peningkatan signifikan pada skor usability. Sebelum penerapan desain berbasis persona,
atau yang bisa disingkat GDD, skor System Usability Scale yang disingkat SUS hanya mendapatkan 50,8, yaitu kategori tidak layak. Setelah didesain dan diperbaiki berdasarkan kebutuhan pesona dan skenario, skor meningkat menjadi 88,9, yaitu kategori layak. Selain itu, efektivitas penyelesaian tugas oleh pengguna meningkat menjadi 100%, yang menunjukkan bahwa desain baru benar-benar menjawab kebutuhan pengguna. Lalu, apa saja kelebihan dan kekurangan pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam artikel tersebut? Yang pertama yaitu kelebihannya terstruktur, karena metode GDD memberikan alur kerja yang jelas dari riset hingga evaluasi. Yang kedua yaitu berbasis data, karena desain tidak didasarkan pada asumsi subjektif desainer, melainkan data kualitatif yang diwujudkan dalam persona. Dan yang ketiga yaitu evaluasi ganda, menggabungkan kognitif walkthrough untuk mendeteksi masalah per langkah SUS untuk skor kepuasan global dan memberikan validasi yang kuat. Nah, lalu kekurangannya apa saja? Yang pertama yaitu waktu dan sumber daya. Prosesnya yang panjang karena harus melalui riset etnografi dan pemodelan sebelum mulai mendesain antarmuka. Yang kedua yaitu ketergantungan pada sampel. Kualitas persona sangat bergantung pada akurasi dan data kuesioner. Jika responden tidak representatif, persona yang dihasilkan hanya bias. Dalam jurnal ini, jumlah responden untuk evaluasi SUS disebutkan kecil, namun diklaim valid, yang bisa menjadi limitasi dalam generalisasi hasil. Lalu, bagaimana metode tersebut bisa diterapkan dalam konteks proyek sistem interaktif di Indonesia? Metode ini sangat relevan untuk Indonesia karena beragam literasi digital masyarakat. Contohnya yang pertama yaitu aplikasi e-learning. Aplikasi ini mengingatkan kesenjangan teknologi antar guru juga siswa di berbagai daerah. Penggunaan persona seperti guru senior di desa dengan siswa di kota akan sangat membantu menetapkan fitur yang disebut membumi. Yang kedua yaitu sistem administrasi kampus. Dengan skenario pengembangan bisa menetapkan alur KRS atau pembayaran UKT yang sering membingungkan mahasiswa. Lalu menyederhanakannya seperti yang dilakukan pada fitur ubah password di aplikasi Taring. Oke, selanjutnya saya akan presentasikan tentang refleksi dan diskusi. Apa pelajaran yang dapat Anda ambil dari jurnal tersebut? Pelajaran utama adalah bahwa desain UI UX yang baik bukan hanya soal estetika visual, tetapi soal pemecahan masalah perilaku pengguna. Jurnal ini menunjukkan bahwa mendengarkan keluh pengguna seperti tombol yang tidak dinamis ataupun font yang kecil, lalu menjawab solusi desain seperti tombol lanjutkan menggantikan simpan dan mengubah aplikasi dari tidak dapat diterima menjadi dapat diterima. Validasi berulang atau support phase yang sangat penting untuk memastikan perbaikan benar-benar bekerja. Jika Anda desainer sistem, bagaimana Anda akan menetapkan requirement menggunakan persona dan skenario berdasarkan hasil analisis jurnal ini? 1. Riset mendalam. Kami tidak akan langsung mendesain wireframe, kami akan memulai dengan wawancara atau observasi calon pengguna untuk mengumpulkan data nyata seperti yang dilakukan pada fase research. Pembuatan persona spesifik. 2. Pembuatan persona spesifik. Kami membuat persona yang detail mencakup pain points, yaitu apa yang membuat mereka frustasi, dan goals, apa yang ingin mereka capai, persis seperti profil Amit Mendra. 3. Skenario berbasis masalah. Kami membuat skenario tugas yang berfokus pada
Titik-titik kritis. Contohnya, jika persona sering lupa password, kami akan membuat skenario recovery akun dan memastikan fitur lihat password tersedia saat pengisian, sebagaimana rekomendasi perbaikan nomor 18 di jurnal. Nomor 4, validasi awal sebelum melakukan coding. Kami akan menguji wireframe menggunakan cognitive walkthrough untuk memastikan alur skenario berjalan mulus tanpa membingungkan pengguna. Yo, wes. Sekian Sik, 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 pembahasan sik, 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 sik. Sik, 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 presentasi. sik, 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 sik. Kira gelem bilang. Oke, oke. Ulang, ulang. Yo, silakan, silakan. Sekian presentasi laporan analisis kritis artikel analysis and design of UI and UX of the Turing application using goal direct design and cognitive walkthrough method. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.